Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Frandi, di YouTube Mastery 1.0. Kita sudah sampai ke video ke-20, yaitu masih melanjutkan tentang bagaimana cara melejitkan channel, dan kita akan belajar bagaimana membaca analitik. Karena membaca analitik ini adalah kunci untuk melejitkan sebuah channel. Penjelasannya selengkapnya, mari simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita mulai membaca analitik. Yang pertama adalah tentang traffic source gitu ya. Jadi sumber traffic dari video YouTube ini dari mana saja. Yang traffic source yang pertama itu adalah dari suggested video atau dari rekomendasi video kalau bahasa Indonesianya. Nanti adalah kita akan langsung cek ya di dashboard model-model suggested video ini apa, rekomendasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah browse feature, yang ketiga adalah YouTube search dari hasil penelusuran, yang ketiga adalah dari channel page, dari halaman channel, dan yang kelima adalah dari eksternal. Oke, kita langsung aja praktekkan. Oke, kita masuk di YouTube Studio, kemudian teman-teman klik analitik. Oke, di analitik ini yang pertama ada ringkasan gitu ya. Teman-teman langsung klik yang sebelahnya yaitu jangkauan. Nah, di jangkauan ini kita yang pertama adalah belajar tentang traffic source ya, traffic source. Nah, ini jenis traffic source adalah penelusuran YouTube. Kalau tadi ya YouTube search, ini apa yang dimaksud YouTube search? Ini adalah istilah penelusuran yang digunakan penonton di YouTube untuk menemukan konten Anda. Jadi ini di penelusuran ya. Jadi kalau ada orang di YouTube ngetik ya, misalkan ini ya YouTube, misalkan tentang cara budidaya ikan lele misalkan. Nah, cara budidaya ikan lele, maka ketika video kita ditemukan di sini, ini adalah yang dimaksud dengan sumber traffic dari penelusuran gitu ya, sumber traffic dari penelusuran. Nah, di channel saya ini traffic dari penelusuran cukup besar, mendominasi, yaitu sebesar 41,8%. Terus yang kedua, traffic source yang kedua itu adalah fitur jelajah atau browse feature. Kita lihat traffic dari halaman beranda atau layar utama, feed, subscription, dan fitur akses lainnya. Jadi kalau teman-teman pertama masuk ya, buka YouTube pertama, kemudian di beranda. Nah, video-video ini yang ditampilkan ini itu adalah video-video yang dipromosikan YouTube melalui browse feature yang ada di beranda gitu ya. Biasanya yang memang yang ditampilkan di beranda ini yang gimana Mas? Yang menurut YouTube itu adalah yang konten-konten yang layak dipromosikan. Nah, kriterianya apa yang layak dipromosikan? Itu nanti banyak hal ya. Ada authority channel, kemudian ada masalah watch time video, session time, gitu ya, audience retention, dan lain-lain. Nah, di sini ya. Terus yang kedua tadi apa? Halaman beranda, kemudian feed subscription. Jadi yang muncul di sini adalah yang channel-channel yang kita subscribe. Channel-channel yang kita subscribe ini muncul di beranda sini. Subscription, dan yang terakhir adalah apa? Dan fitur akses lainnya dan yang lainnya. Ini masuk browse feature, menjadi urutan traffic source terbesar kedua sebesar 24,9%. Kalau fitur jelajah ini banyak, maka menunjukkan bahwa traffic kita udah bagus ya. Channel kita udah bagus, channel kita udah punya authority, sehingga dipromosikan oleh YouTube video-video kita itu di home. Terus kemudian yang kedua adalah rekomendasi video atau suggested video, penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video lain. Penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video lain. Maksudnya gini, yang dimaksud dengan suggested itu gimana sih? Traffic dari mana? Misalkan teman-teman nonton sebuah video misalkan lah ya, tentang ini ya, Koi Kohaku dan Tanko Kohaku, misalkan nonton. Yang dimaksud suggested itu di mana? Yang dimaksud suggested itu adalah yang ada di ini kalau teman-teman nggak ada tools ya, kali ini di saya penuh dengan tools gitu ya. Kalau teman-teman nggak ada toolsnya di sini, kan normalnya pengguna YouTube itu
muncul di sini ya, suggested video ada di sebelah kanan. Nah, ini di bawah lah ini. Ini adalah suggested video. Nah, dunia koi ini. Jadi rata-rata orang setelah menonton ini, kemudian dia akan menonton video selanjutnya. Gini. Kalau di layar mobile itu ada di bawahnya, gitu ya. Suggested video itu seperti itu. Di bawahnya dan nanti di akhir video namanya ada end screen. Bersamaan atau setelah video lain. Nah, setelah video lain artinya di end screen, gitu ya. Jadi PR kita memastikan bahwa di end screen ini adalah orang nonton dari video channel kita, gitu ya. Jangan biarkan rekomendasi video ini teman-teman dapatkan dari channel lain, gitu. Karena video dari teman-teman nggak ada yang dicari, gitu. Maka PR kita nanti akan memenuhi semua ini. Bagaimana agar di penelusuran YouTube, di fitur jelajah dan di rekomendasi video. Nah, ini fitur YouTube lainnya. Ini apa saja? Traffic dari dalam YouTube yang tidak termasuk dalam kategori lainnya, seperti penayangan dari promosi partner atau dashboard. Ini urusan YouTube lah ya, fitur YouTube lainnya kita nggak bisa mengendalikan langsung atau tidak diketahui, kita nggak bisa mengendalikan juga. Kita lihat di sini bisa dilihat selengkapnya ya, traffic source. Ini eksternal, ini eksternal juga kecil. Ternyata di channel saya ini eksternalnya kecil gitu ya, sampai nggak kedetek gitu ya, eksternal. Jadi memang channel ini nggak pernah dipromosikan gitu. Jadi benar-benar secara organik mendapatkan view yang cukup besar, yaitu dalam 28 hari terakhir itu mendapatkan view sebesar 29 juta gitu ya. 29 juta view itu jadi organik, yaitu melalui penelusuran YouTube, fitur jelajah dan rekomendasi video. PR-nya kita, pertanyaannya kita untuk melejetkan channel, maka kita harus tahu memaksimalkan dari segala traffic source yang ada. Ya, tadi ada suggested video, browse future, kemudian ada penelusuran, search, ya, YouTube search dan lain-lain. Kita harus bisa memaksimalkan. Nah, untuk memaksimalkan di suggested video tadi apa? Rekomendasi video. Jadi ketika kita nonton itu di samping kanan ada video, itu adalah suggested kalau pakai layar desktop. Kalau pakai mobile itu yang di bawah. Dan juga ketika kita sudah selesai nonton video itu ada namanya di end screen. Jadi setelah nonton itu ditawarkan video yang relevan oleh YouTube. Nah, PR kita adalah bagaimana agar video-video kita ini banyak tersuggest gitu ya oleh video-video lain ataupun video-video kita sendiri. Yang pertama adalah mengajak di akhir video untuk menonton video yang lain. Kita bisa menggunakan end screen gitu ya. Menggunakan end screen ataupun di video kita, di saat kita ngomong kita dijelaskan bahwa jangan lupa nonton video-video kita yang lain ya gitu ya. Yang kedua adalah hindari ending yang panjang. Outro-nya kita jangan terlalu berbelit-belit kalau pengen disuggest. Yang ketiga adalah gunakan playlist, card dan end screen pasti. Jadi kalau kita membuat playlist, misalkan playlist tentang budaya, maka nanti ketika kita jadi mempromosikan YouTube itu bisa mempromosikan juga melalui dengan playlist. Jadi kalau playlist itu dikelompokkan, jadi bisa nonton orang ketika nonton video 1 itu nanti di sebelah kanannya ada playlist, ada video 2, part 3, part 4 gitu ya. Jadi kemungkinan tersuggest video kita makin banyak. Jadi dari satu orang penonton itu bisa menjadi banyak penonton. Satu penonton itu bisa menonton banyak video dari channel kita. Kemudian card ini juga sama, ini wajib kita pasang ya. Di video sebelumnya sudah saya ajarkan ketika mengupload video kita memasang card, yaitu memasang video yang sejenis gitu. Ingat ya, card dan end screen itu kita memasang video yang sejenis, bukan asal. Kalau asal nanti juga nggak tersuggest, percuma gitu ya. Kita memasang card dan end screen percuma. Yang kedua adalah pin komen berisi video lain sejenis. Ini penting di komen kita. Nanti kalau misalkan teman-teman monetisnya hanya dengan YouTube AdSense, maka pin komen dengan video sejenis ini wajib gitu ya. Kecuali teman-teman punya monetis yang lain yang lebih berharga, misalkan jualan produk digital gitu ya, jualan produk atau jasa, itu boleh pin komennya ini diisi dengan yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, hanya pengen YouTube AdSense, itu ada juga yang seperti itu ya. YouTuber hanya nggak mau ribet, dia hanya mengejar penghasilan dari AdSense gitu, bisa pin komennya diisi video yang lain sejenis. Kemudian yang kelima adalah membuat video yang lagi trending. Kenapa membuat video yang lagi trending? Terutama nanti di video kita sendiri ya, di channel kita. Misalkan video kita yang trending ini adalah
tentang budidaya ikan lele tadi ya. Maka kita harus di analitik, sekali lagi kita lihat di analitik, dan ketika itu channel itu trending, maka kita segera membuat video yang sejenis gitu ya. Misalkan yang pertama adalah cara budidaya ikan lele, maka kita buat lagi misalkan cara budidaya ikan lele di kolam tanah misalkan, terus kemudian buat lagi kolam lain itu nanti akan langsung tersuggest gitu ya. Dan syarat tersuggest adalah pakai metadata yang konsisten. Yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan traffic source yang dari YouTube search atau dari penelusuran YouTube. Yang pertama, kita harus mempunyai metadata yang konsisten untuk semua video di channel. Nah, ini sudah saya jelaskan di saat implementasi, di fase implementasi. Jadi tujuannya kita menerapkan metadata yang konsisten itu adalah supaya metadata yang konsisten itu agar YouTube itu mengenali channel kita gitu. Kalau channel kita membahas tentang sesuatu yang spesifik, misalkan tentang budidaya ikan semua jenis ikan lele, ikan bandeng, ikan emas dan segala macam, maka YouTube itu dengan metadata yang konsisten yang kita buat tadi, maka YouTube itu akan menandai atau mengenali channel kita bahwa sebagai ahli budidaya ikan. Nah, seperti itu ya. Jadi algoritma YouTube, mesinnya YouTube, robotnya YouTube ini adalah mencoba mengenali begitu cara berpikirnya gitu ya, logikanya begitu. Oke, yang kedua adalah implementasi keyword strategi 1.0. Otomatis kalau kita mau muncul, maka kita harus mengimplementasi keyword strategi yang udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi ketika ada orang yang mencari keyword tertentu, itu video kita bisa muncul karena kita sudah menerapkan strategi SEO. Yang ketiga adalah membuat video trending sesuai dengan niche dengan kesamaan judul dan metadata. Ini juga sama ya, trending, kita melihat trending kita, melihat video trending misalkan di niche kita tentang budidaya gitu ya. Kita lihat aja budidaya ikan ada nggak ya trending. Kalau ada yang trending, kita tiru aja itu judulnya, kemudian metadatanya kita bisa tiru, kemudian dimodifikasi dikit. Nanti video kita juga akan ikut trending gitu ya. Jadi di search, nanti video kita bisa jadi akan bisa mengalahkan video yang trending sebelumnya. Yang keempat, membuat video untuk tren musiman, Lebaran, Ramadan ini. Publishnya adalah 1-2 minggu sebelum hari H. Misalkan ya, ada mau musim Lebaran, maka kita membuat konten-konten yang berhubungan dengan Lebaran. Atau di tanggal-tanggal tertentu gitu ya, terserah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ini gitu ya. Itu untuk mengoptimasi di YouTube search. Yang ketiga, bagaimana kita memaksimalkan traffic source dari browse feature gitu ya. Yang pertama adalah browse feature tadi apa? Ada di home dan juga subscription feed. Maka kita harus memaksimalkan itu, bagaimana agar subscribe kita banyak. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki authority channel yang bagus. Nah, untuk meningkatkan authority channel itu caranya adalah yang pertama, yang paling penting adalah konsisten upload setiap hari. Nah, inilah yang kadang-kadang YouTuber pemula itu nggak menyadari ini. Dia postingnya sudah jarang-jarang gitu ya. Terus tanpa riset keyword dan lain-lain ya zong gitu ya, hasilnya zong. Maka supaya channel kita mempunyai authority tinggi, cara terbaik adalah konsisten upload. Ini nggak bisa ditawar. Di YouTube Mastery kita diajarkan bagaimana agar kita bisa konsisten upload setiap hari. Kalau kita lihat YouTuber-YouTuber yang besar, yang terkenal, Atta Halilintar, Baim Paula, Ria Ricis itu gila-gilaan. Nah, bisa jadi kayak Rans Entertainment itu ya. Jadi setiap hari, satu hari itu dia bisa nguploadnya aja tiga kali gitu ya. Udah kayak makan gitu ya, ngupload video YouTube udah kayak makan. Intinya sama, di YouTube itu semakin banyak kita ya, semakin banyak konten kita yang terupload setiap hari itu semakin bagus gitu ya. Kalau nggak bisa setiap hari, nggak banyak ya, minimal 1 setiap hari itu harus 1. Nah, nanti bagaimana? Nanti kita akan diajarkan bagaimana agar kita bisa konsisten. Yang kedua adalah otomatis konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas itu ngukurnya dari mana? Session time gitu ya, dari watch time dan juga audience retention. Konten berkualitas, konten kalau misalkan watch time kita, session time kita tinggi, itu maka YouTube mengenali channel kita ini sebagai channel yang berkualitas, konten-kontennya berkualitas, maka dia akan mempromosikan dengan senang hati. Mempromosikan kemana? Mempromosikan ke home gitu ya. Jadi home itu mana? Yaitu ketika kita masuk pertama YouTube itu adalah home. Kemudian ajakan subscribe gitu ya.
otomatis karena kita memperbanyak subscribe, supaya subscription feed-nya makin besar, maka kita harus memperbanyak subscriber dengan mengajak subscribe. Jadi sebelum video rata-rata atau setelah video, jadi YouTuber macam-macam, ada yang awal video ataupun di akhir video, itu terserah ya, sementing kita mengajak untuk subscribe. Traffic source keempat itu adalah channel page. Bagaimana kita memaksimalkan traffic source yang berasal dari channel page? Otomatis yang pertama adalah desain cover kita harus profesional, menarik gitu ya, sehingga orang wah bagus nih mensubscribe gitu ya. Dan juga custom setting halaman channel dengan mencantumkan playlist. Setting halaman channel dengan playlist. Jadi untuk halaman channel ini kita bisa custom setting ya. Kemudian kita mencantumkan playlist, kemudian biasanya upload populer gitu ya. Terus kemudian berdasarkan kategori itu, sehingga orang yang masuk halaman channel kita ini rapi gitu ya. Jadi nggak campur, video kita nggak campur, jadi pengunjung tuh bingung. Kalau bingung ya malas subscribe gitu ya. Jadi sama kayak kita berkunjung ya ke rumah teman kita, kalau semuanya tertata rapi itu kan seneng. Atau kalau kita berkunjung belanja gitu ya, semuanya tertata rapi. Oh ini bagian misalkan kalau buah, oh ini bagian buah apel aja, nggak dicampur aduk gitu ya. Sama di channel kita juga seperti itu. Misalkan kategori channel kita adalah tentang budidaya ikan, maka kategori ikan emas sendiri gitu ya, budidaya ikan, segala macam tips tentang budidaya ikan lele sendiri, gurame sendiri, dan segala macam, sehingga orang pengunjung itu nggak bingung dan memudahkan mereka. Traffic source berikutnya adalah dari eksternal. Jadi eksternal itu adalah traffic source atau sumber traffic yang berasal dari luar YouTube itu sendiri. Nah, biasanya sosial media ya, rata-rata yang dari sosial media atau dari website gitu ya. Nah, caranya adalah ya kembali lagi konten kita harus berkualitas, agar kalau konten kita berkualitas itu kemungkinan akan di-share oleh para viewer kita gitu. Akan di-share di WhatsApp, mungkin ya di-share ke sosial media lain, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah embed video di website dengan yang mempunyai traffic tinggi. Kalau teman-teman punya website dengan traffic tinggi, jangan disia-siakan. Teman-teman bisa mengembed video channel kalian itu di website yang bertraffic tinggi. Lumayan dapat traffic gitu ya, dapat view dan segala macam. Karena itu merupakan salah satu traffic dari YouTube. Oke, itu teman-teman pembahasan di video kali ini tentang traffic source. Berarti teman-teman harus menganalisa channel teman-teman itu traffic source terbesarnya dari mana gitu ya, dianalisa. Terus kemudian PR-nya adalah bagaimana memaksimalkan di masing-masing traffic source tadi. Mulai dari yang penting ada 3. Yang pertama adalah suggested video, bagaimana video kita ini tersuggest di banyak video yang lain. Terus kemudian browse feature, bagaimana video kita dipromosikan YouTube di feed dan subscription feed dan juga di home. Yang ketiga adalah di penelusuran YouTube atau YouTube search, bagaimana ketika orang mencari kata kunci tertentu video kita muncul. Yang lain-lain itu tambahan, tapi yang besar itu ada 3 itu. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan. Jika ada pertanyaan, kita bisa bahas di grup Facebook itu untuk berdiskusi. Jadi saya terbuka, teman-teman mau menanyakan apa saja, nanti kita akan bahas di grup Facebook tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mastery 1.0, bukan YouTuber biasa.